بعد في كتاب الوصايا تعليق على حبيب محمد أمين بن عدروس بن عبد الله بن الشعبي بدر الصالح واتقى الله بحياتي وأتمنى بعلمي إلى أن كنتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة. Katanya Rasul ini termasuk juga hal yang perlu kita perhatikan waktu kita nulis wasiat, agar wasiat kita tulis sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, sesuai dengan metode hukum syariat yang berlaku. Jangan sampai kita nulis wasiat menguntungkan sebagian kaum dan merugikan kaum yang lain. Makanya disebutkan di sini, sesungguhnya seorang laki-laki, katanya Rasulullah, dia amal ibadahnya bagus semuanya selama 70 tahun. Ayo. Faida awsa. Waktu dia ketika dia dekat-dekat akan meninggal, dia nulis wasiat, cuman wasiat yang menzalimi sebagian ahli warisnya. Begitu ya? Faida awsa hafa fi wasiyati. Mana hafa, mana menzalimi. Hafa wasiat menzalimi wasiatnya. Nulis wasiat tidak sesuai dengan apa yang harus dia tulis dari segi hukum fikih atau dari segi hukum syariat. Misalnya apa? Oh, dia karena marah di satu anaknya, punya 5 anak. Dia marah, karena marahnya sama satu anaknya tidak dikasih sama sekali bagian warisan, diharamkan dari warisannya dia. Begitu ya? Termasuk ini zalim, ini kezaliman. Begitu ya? Fayakhtamu lahu bi syarri amali. Maka Allah akan tutup umurnya dia dengan keburukan. Waliyadzubillah, bisa meninggal dalam su'ul khatimah waliyadzubillah, meskipun 70 tahun dia ibadahnya bagus. Dikarenakan di akhir umurnya dia nulis wasiatnya isinya ada kezaliman di dalamnya. Ya, wa yadkhulun nar, dan terakhirnya akan dimasukkan oleh Allah hamba tersebut ke neraka jahanam. Begitu ya. Wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli syar. Ada saat dia beri hari ini keadaan yang lain, ada seorang laki-laki atau perempuan mengerjakan dengan amal yang buruk, banyak maksiat sedikit wakila, banyak kerjakan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya, 70 sana, hampir 70 tahun dalam keadaan semacam ini. Ya, fayadilu fi wasiyatihi. Nah, kayak di wasiat itu kan di detik-detik terakhir dia sebelum meninggal, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun sebelum meninggal, dia nulis wasiatnya adil, sesuai dengan hukum fikih yang berlaku, sesuai hukum syariat yang harus berjalan. Begitu ya. Wa yuhtamu lahu bi khairi amali. Maka Allah akan tutup amalnya dia atau umurnya dia dengan kebaikan, artinya dikasih husnul khatimah. Di sini bukan artinya kita dengan sholat afiyah dianjurkan untuk menjaga maksiat, kalau bila tidak, kita tidak tahu akan dibaca bertaubat atau tidak. Maksiat wajib kita tinggalkan meskipun shaghair maksiat atau kabair maksiat, meskipun dosa kecil atau dosa besar. Kita tetap amal yang saleh diperbanyak. Waktu nulis wasiat tanya ke ulama, ini boleh apa tidak saya nulis wasiat begini. Kalau kita tidak memahami ini keadaannya, itu tanya ke ulama. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai kita nulis wasiat di dalamnya itu ada merugikan sebagian keluarga atau ahli waris dan menguntungkan ahli waris yang lain. Begitu ya. Fayadkhulul jannah. Fayadkhulul jannah. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidzi. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Inna ar-rajula la ya'malu abil mar'ata bi ta'ati Allah ta'ala 60 sana. Di hadis yang lain ini saya katakan 60 tahun. Sesungguhnya seorang laki-laki atau perempuan la ya'malu bi amali ahli jannah, ada yang amal ibadah yang bagus selama 60 tahun. Ayat 60 sana, ayat. Summa yahduruhum al-maut. Sumayahduhum al-maut, kemudian datang kematian ke dia, ya. Fayudarrani fil wasiyah. Akan tetapi sebelum dia wafat nulis wasiat yang menguntungkan, sama kayak tadi, menguntungkan sebagian dua ahli waris, merugikan ahli waris yang lain. Ya. Fatajibu lahum an-nar. Maka wajib bagi dia masuk neraka. Begitu ya. Rawahu Abu Dawud. Kadang kalau bukan seabah seibu itu karena dijadikan alat untuk dikurangi haknya atau ditambahin haknya. Nasallallahu ya. Qauluhu fayudarrani fil wasiyah min al-mudara. Ay yuzilani ad-darar ila al-waris. Bisabab al-wasiyati lil ajnabi bi aktsara min as-sulus. Contoh misalnya Zaid ini wasiat, kalau saya meninggal nanti tolong seluruh hartanya saya kasihkan ke teman saya fulan bin fulan. Tapi dia punya istri sama punya anak. Karena dia marah sama istrinya, marah sama anaknya, mau diharamkan istrinya sama anaknya dari hartanya dia. Atau meskipun istri sama anaknya tidak kumpul sama dia di kota lain atau di negara lain, tapi haknya mereka harus kita sampaikan ke mereka.
Tidak boleh karena kita saat dia marah sama istri sama anaknya harus diharamkan mereka dari hartanya. Itu semua harta kan dulu punya Allah dipasrahkan kita kepada kita, hartanya kita. Ya. Au bi ayyahaba jami'a malihi li wahidin, Atau seluruh hartanya dia tahu. Ini ilmunya ada datangkan manfaat, ada datangkan madarat. Misalnya bagaimana? Coba perhatikan. Saya ini punya istri Hindu misalnya, punya anak Khalid, Bakar, wah masalahnya adalah Ahmad. Ini gimana? Karena dia lebih condong kepada Khalid ini, maka hartanya semua dikasihkan ke sini. Apa hukumnya? Haram hukumnya. Karena dia selayaknya berpikir ini Z ini, bagaimana anaknya semuanya, ahli warisnya semuanya ini termasuk juga Khalid bisa bakti sama dia setelah wafatnya. Sebab kalau dikasihkan ke satu ahli waris, yang lainnya akan saling hasut, saling benci, saling memutuskan silaturahmi. Sampai penyebabnya yang meninggalkan warisan tadi itu, dia nulis wasiat dan sesuai dengan syariat yang harus dia kerjakan. Itu apa ya? biwahidin minal warasati kai la yarisu warisun akhar. Ini di masa hidupnya, di masa sehatnya dia tahu kalau di masa sakitnya tidak sah hibahnya, atau sahnya cuma sepertiga. Makanya dia di masa sehatnya ini dia dihibahkan seluruh hartanya kepada satu anaknya dia ini. Sedangkan ahli waris yang lain tidak dikasih sama sekali sama dia, dikarenakan terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara mereka. Begitu ya. Kai la yarisu warisun akharu min mali syai'an. Wa hadha makruh. Makruh ya. Wa firarun an hukmillah ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khadarathu al-wafatu fa'usa. Barang siapa yang datang kematiannya dan nulis wasiat ya, maka anak wasiyatuhu ala kitabillah. Wasiatnya metode apa yang dia tulis, wasiatnya dia sesuai dengan tuntunannya Allah SWT dalam Al-Quran atau Rasulullah dalam hadis-hadisnya atau penjelasan ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya. Kanat kafaratan lima tark. Maka kebagusan dia waktu dia nulis wasiat karena sesuai dengan tuntunan syariat akan menjadi penghapus dosa-dosanya dia di masa hidupnya. Itu dia Pak ya. Kanat kafaratan lima tarka min zakati fi hayati. Dari zakat yang artinya zakat yang sedekah yang kurang dia kerjakan di masa hidupnya, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib ya tetap wajib dikeluarkan kalau dia belum keluarkan di masa hidupnya. Sang anak tahu kalau abahnya belum keluarkan zakat, jadi dia punya harta, maka wajib bagi sang anak setelah meninggalnya abah ngambil harta warisannya untuk dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi itu kepada ahli waris. Karena itu adalah hakul fuqara wal masakin. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,